FPI yang lama nggak muncul. Ternyata sekarang jadi linglung. Dulu getol banget pengen menjarain Ahok, sekarang mendukung penista agama. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari FPI yang lama nggak muncul. Ternyata sekarang jadi linglung. Dulu getol banget pengen menjarain Ahok, sekarang mendukung penista agama. Ya, meskipun FPI yang sekarang ini berbeda katanya. Dulu, Front Pembela Islam sudah dibubarkan oleh pemerintah Presiden Jokowi. Kemudian membentuk lagi dengan nama yang berbeda, Front Persaudaraan Islam, tapi singkatannya sama dan orang-orangnya yang ada di dalamnya juga sama. Berarti ini sebetulnya mereka cuma ganti nama aja, tapi orang-orangnya tetap sama. Nah, baru-baru ini ketika calon wakil gubernur dari Ridwan Kamil, Suswono, yang kemudian melakukan blunder yang menyebutkan bahwa janda-janda kaya harusnya menikahi pemuda pengangguran dan menyamakan dengan Siti Khadijah dan Rasulullah pada waktu itu. Ini kan kemudian menimbulkan polemik dan banyak sekali yang melaporkan Suswono sebagai penista agama, tapi berbeda dengan FPI. Ketika mereka melakukan aksi 411 pada waktu itu, bahkan mantan pentolan FPI Rizik Syihab ini kemudian membela Suswono mati-matian. Dibilang bahwa kasus Suswono dan Ahok ini berbeda. Padahal kalau kita melihat secara fakta bahwa kasus Ahok dulu itu adalah karena video editan dari Buniani. Sementara Suswono yang sekarang itu tanpa editan sama sekali, dia menyatakan itu dengan sadar, kemudian menyatakan ini dengan benar tanpa ada editan sama sekali. Tapi menurut Rizik Syihab pada waktu itu di aksi 411, dia mengatakan bahwa yang membedakan dengan Suswono dan Ahok adalah pada waktu itu Ahok, dia meminta maaf ketika sudah ada timbul demo besar-besaran. Kemudian semua sudah terjadi polemik, baru Ahok meminta maaf. Sementara di kasus Suswono ini, setelah ini kemudian ramai, belum sampai terjadi sesuatu yang menghebohkan, Suswono secara sadar kemudian sudah istighfar katanya, kemudian meminta maaf secara langsung melalui video pernyataan permintaan maafnya. Itu yang membedakan. Nah, sekarang pertanyaannya, nah kalau misalkan Ahok dulu meminta maaf setelah di demo besar-besaran, ya wajar, karena memang dia nggak salah. Yang salah kan Buniani. Tapi di mata Rizik, di mata FPI, Suswono ini berbeda. Dia bisa dimaafkan, dia hanya kepleset lidah, dia hanya khilaf. Dia sudah meminta maaf, kemudian harus dimaafkan dan tidak perlu diperkarakan. Nah, kemudian 2 hari yang lalu, FPI, khususnya dari Jakarta, ini kemudian secara terang benderang mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Alasannya cukup unik dan membagongkan bagi saya, karena calon lain banyak mudaratnya. Ini kan asik, lucu banget ini. Calon lain banyak mudaratnya. Nah, mana yang lebih banyak mudaratnya? Pak calon lain atau Suswono yang jelas-jelas melecehkan agama, jelas-jelas melecehkan Nabi Muhammad. Kalau kita lihat kemarin, meskipun bagi saya ya, memang Suswono ini mengatakan bahwa janda-janda kaya ini sebaiknya menikahi pemuda-pemuda pengangguran. Dulu, Siti Khadijah itu juga menikahi Nabi Muhammad. Dia adalah seorang janda kaya, sementara Nabi Muhammad adalah seorang pemuda. Dia memang sama sekali tidak menyebutkan Nabi Muhammad adalah pemuda pengangguran. Tapi kemudian menyamakan ini dengan yang disampaikan oleh dia itu adalah sesuatu yang tidak elok. Pemuda pengangguran dengan Nabi Muhammad itu jelas berbeda. Kan kalau kita melihat dan juga banyak sekali disampaikan oleh banyak influencer bahwa Nabi Muhammad pada waktu itu bukan pemuda pengangguran. Beliau memberikan
mahar atau mas kawin kepada Siti Khadijah itu kan sebanyak 20 ekor unta. Yang kalau dirupiahkan sekarang itu nilainya lebih dari 1 miliar rupiah. Jadi pemuda pengangguran mana yang punya uang sebanyak itu? Memang Suswono tidak mengatakan Nabi Muhammad adalah seorang pemuda pengangguran. Tapi menyamakan seorang janda kaya yang menikahi pemuda pengangguran dengan Siti Khadijah yang menikahi Nabi Muhammad yang usianya 15 tahun lebih muda, itu kan sangat tidak elok. Itu yang ingin dilaporkan oleh beberapa ormas, terutama di Jakarta. Nah, sementara FPI sekarang mendukung itu, mengatakan bahwa calon lain itu banyak mudaratnya. Sekarang otaknya di mana? Benar-benar kebalik dan linglung. Itu menurut saya. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini. Sebetulnya apa yang mereka tuntut dulu kepada Ahok itu bukan murni menuntut tentang penistaan agama, tentang pelecehan seorang non-muslim kepada agama Islam. Bukan. Itu murni adalah sebuah kepentingan. Murni kepentingan karena ingin menjatuhkan Ahok supaya Ahok tidak menjadi gubernur. Karena kalau misalkan ini dibiarkan, tidak ada kasus, kemungkinan besar pada waktu itu Ahok akan menang. Nah, mereka tidak akan siap dengan dipimpin oleh Ahok. Bukan perkara karena Ahok ini adalah orang non-muslim. Itu mungkin juga alasan iya, tapi bukan alasan yang utama. Alasan utamanya karena Ahok adalah orang yang kritis dan orang yang lurus pada waktu itu. Itu yang ingin mereka lakukan, ingin digulingkan. Jangan sampai orang yang lurus, berbicara apa adanya, belak-belakan dan suka mendobrak segala sesuatu yang nggak benar, jangan sampai menjadi pemimpin Jakarta. Jadi bukan perkara dia ini adalah orang non-muslim, double minoritas, sudah Tionghoa kemudian non-muslim, kemudian melecehkan agama menurut mereka, melakukan penistaan agama. Bukan. Tapi karena pada waktu itu Ahok adalah orang yang anti dengan segala sesuatu yang tidak sesuai. Segala sesuatu yang nggak benar selalu didobrak dan selalu dilawan. Sementara sekarang, kepentingan mereka berbeda. Kepentingan mereka adalah ingin Ridwan Kamil dan Suswono menjadi pemimpin di Jakarta. Karena mereka tidak ingin pemimpin di Jakarta, salah satunya adalah dari PDI Perjuangan, seperti Pak Pramono Anung dan Bang Dul. Kepentingan itu yang ingin mereka sampaikan sekarang. Tapi mengatakan dengan dalih agama, dengan sekali lagi jualan agama, mereka mengatakan ini beda kasus. Padahal sebetulnya yang jauh lebih parah, jauh lebih banyak mudarnya ini adalah si Suswono itu. Nah, jadi sekali lagi ini memang apa yang mereka sampaikan, apalagi sekarang FPI mendukung ini, itu kan adalah demi sebuah kepentingan, supaya bisa mengakomodir kepentingan mereka. Apalagi di belakang Suswono adalah PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Bahkan Hidayat Nur Wahid, beberapa pekan yang lalu, itu kan juga sempat memberikan statement bahwa membanggakan Suswono yang dibela oleh Rizik Syihab terkait pernyataannya. Bahwa Suswono ini kepleset, Suswono ini nggak sengaja, beda kasus dengan Ahok. Itu kan dibanggakan oleh Hidayat Nur Wahid pada waktu itu, beberapa minggu yang lalu. Tapi sekarang FPI kemudian memberikan dukungan secara nyata, kemudian memberikan support penuh mereka kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, kemudian di sana ada PKS, ini pasti ada tendensi yang sangat luar biasa, ingin mengakomodir kepentingan mereka. Jadi, buat warga Jakarta yang nanti tanggal 27 November Anda semua ini memilih pemimpin di Jakarta, apakah Anda akan mempertimbangkan masalah ini? Mereka ini didukung oleh FPI loh, yang dulu sempat ingin menggulingkan Ahok, kemudian mereka berhasil memenjarakan Ahok. Sekarang dengan kasus yang hampir sama, bahkan ini lebih parah, mereka justru mendukung sang penista agama. Jadi bagaimana? Apakah ini benar-benar murni karena memang penistaan agama, murni membela agama, atau ada kepentingan-kepentingan yang ingin mereka bawa di situ? Kalau bagi saya, ini semua adalah murni demi kepentingan, apalagi kalau bukan kepentingan politis. Mereka ingin mendapatkan sesuatu. Kalau misalkan nanti Ridwan Kamil dan Suswono menang, mereka bisa dijanjikan sesuatu, mereka bisa mendapatkan posisi tertentu. Itu yang terjadi. Jadi bagaimana? Apakah warga DKI atau warga Jakarta akan membiarkan semuanya ini? Kita serahkan semuanya kepada Anda semua. Kita tunggu di tanggal 27 November nanti, apakah pasangan yang didukung oleh FPI yang jelas-jelas penista agama akan menang?
Kita tunggu saja. Atau justru malah kebalikannya, apakah orang atau calon pemimpin seperti Pramono Anung dan Rano Karno yang dulu diremehkan dan sekarang elektabilitasnya sudah menyalip pasangan yang lain, itu yang akan menang dan diinginkan oleh warga Jakarta? Kita tunggu saja tanggal 27 November sambil minum kopinya sama-sama. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Segala sesuatu tergantung kepentingan.